Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Abbas dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang biokimia. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari biomolekul. Jadi biomolekul itu adalah senyawa kimia yang terdapat pada makhluk hidup. Jadi di mana itu tersusun dari unsur C, H, O, N, P, dan S. Jadi beberapa dalam pertumbuhan metabolisme itu reproduksi dan menyimpan energi. Jadi di sini saya akan jelaskan jenis-jenis biomolekul. Jadi biomolekul itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu karbohidrat, protein, dan lipid atau lemak, dan asam nukleat. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci apa yang disebut dengan karbohidrat. Jadi karbohidrat itu adalah senyawa organik, senyawa organik yang tersusun atas karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi rumus umumnya itu disebut biasanya CH2ON itu. Jadi karbohidrat ini juga merupakan sumber energi utama bagi makhluk hidup, baik pada tanaman atau hewan atau manusia. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi karbohidrat. Fungsi karbohidrat itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu sumber energi. Yang pertama itu adalah sumber energi. Dan yang kedua itu untuk cadangan makanan atau pati, cadangan makanan. Atau fungsi yang ketiga itu adalah penyusun struktur sel selulosa, dan juga membantu proses metabolisme. Itu beberapa fungsi dari karbohidrat. Seterusnya jenis-jenis karbohidrat itu apa saja? Itu ada fruktosa, glukosa, dan galakosa. Jenis karbohidrat yang monosakarida itu ada 3 tadi: glukosa, fruktosa, galaktosa. Kalau jenis disakarida itu ada 3 juga, yaitu yang pertama sukrosa, maltosa, dan laktosa kalau nggak salah. Jenis yang ketiga yaitu polisakarida. Jadi polisakarida itu seperti pati, selulosa, glikogen, kitin itu. Sekarang sifat karbohidrat itu ada beberapa sifatnya. Yang pertama, karbohidrat itu berwarna putih dan juga mudah larut dalam air, seperti gula, contohnya gula putih, gula pasir. Dan juga rasanya itu manis dan menghasilkan energi, dan juga menghasilkan energi 4 gram. Jadi karbon dioksida itu sumbernya itu bisa dari beras, jagung, gandum, kentang, dan singkong, dan lain-lain lah. Pokoknya tebu juga termasuk itu. Selanjutnya biomolekul lainnya, tadi kan ada biomolekul, ada karbohidrat, dan juga ada protein. Sekarang saya akan lipid juga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang protein. Protein itu apa? Jadi protein itu tersusun dari asam amino yang berfungsi membentuk jaringan enzim dan hormon. Itu protein. Sedangkan lipid itu atau lemak, lipid ini juga disebut lemak,
yaitu cadangan energi, penyusun cadangan energi, dan juga penyusun ambran sel, di mana sudah kita ketahui ini juga melindungi organ tubuh. Nah, jadi yang terakhir itu asam nukleat ya. Asam nukleat itu apa? Itu asam nukleat itu seperti DNA dan RNA yang itu menyimpan informasi genetik keturunan dan sifat-sifat dari keturunan. Jadi kesimpulannya biomolekul itu terdiri atas karbohidrat, protein, lipid, dan asam nukleat. Dan karbohidrat itu merupakan sumber energi utama bagi tanaman dan lain-lain. Biomolekul itu sangat penting dalam proses kehidupan makhluk hidup. Jadi cukup sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya saya kira mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.